Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferji Aryadi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 2, Kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Analisis kali ini akan berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh di SMK atau SMA. Secara garis besar, saya akan membagi presentasi menjadi 4 bagian. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, metode OSG. Dan yang ketiga, analisis fishbone. Kemudian yang keempat ada SWOT. Dalam analisis, saya menemukan 3 isu atau masalah. Yang pertama, rendahnya kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua, rendahnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, belum optimalnya proses belajar. Kemudian saya menggunakan metode OSG untuk menganalisis ketiga masalah tersebut. U-nya, urgensi. Seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. S. Seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah berkaitan dengan akibat yang bisa menimbulkan masalah baru. G. Grow, kemungkinan berkembang atau memburuknya masalah. Berdasarkan hasil analisis metode OSG, isu paling prioritas adalah belum optimalnya proses belajar dengan skor 15. Melebihi 2 permasalahan lainnya. Dengan menggunakan fishbone, ada 4 faktor yang mengakibatkan belum optimalnya proses belajar, yaitu yang pertama metode. Sebagian peserta didik tidak memiliki gawai atau akun belajar secara daring. Yang kedua, manajemen, keterbatasan waktu pembelajaran. Dan yang ketiga ada manusia, yaitu guru kesulitan mengelola pembelajaran. Dan yang keempat ada lingkungan, rumah peserta didik biasanya berada di daerah minim sinyal. Kemudian terdapat 3 dampak yang timbul apabila masalah tidak diselesaikan. Yang pertama ada learning loss, hilangnya minat belajar peserta didik disebabkan kurangnya interaksi guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ancaman putus sekolah. Risiko putus sekolah dikarenakan anak-anak lebih memilih untuk ikut bekerja bersama orang tuanya di masa pandemi. Kemudian yang ketiga, penurunan pencapaian belajar. Biasanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan pencapaian hasil belajar, terutama untuk anak-anak dari sosioekonomi yang berbeda. Berikut tabel pemecahan masalah menggunakan tabel SWOT. Ada strength. Yang pertama, kebijakan pemerintah dalam menetapkan peraturan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Yang kedua, harapan masyarakat pandemi segera berakhir. Yang ketiga, adanya keinginan orang tua agar diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka atau pertemuan tatap muka. Kemudian ada weaknesses. Yang pertama, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki gawai atau akun pembelajaran. Yang ketiga, kuota internet biasanya boros. Opportunitiesnya, yang pertama, diperbolehkannya pembelajaran tatap muka di zona hijau atau PPKM level 1. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan pinjaman gawai dan dibuatkan akun pembelajaran. Yang ketiga, adanya bantuan kuota internet dari pemerintah. Threats-nya, yang pertama, learning loss. Yang kedua, ancaman putus sekolah. Dan yang ketiga, penurunan pencapaian hasil belajar. Nah, pada bagian akhir, ini merupakan alternatif penyelesaian masalah.
Alternatif penyelesaiannya mengubah proses pembelajaran menjadi semi luring. Kemudian tahapan penyelesaiannya, guru mengomunikasikan perihal proses belajar peserta didik dan orang tuanya ikut berperan dalam proses belajar. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan video pembelajaran dan tugas yang dibagikan kepada peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, guru menyediakan layanan daring berupa grup WA bagi peserta didik dan orang tua untuk berdiskusi hal pembelajaran. Hasil yang diharapkan, proses pembelajaran jadi lebih optimal dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan para pihak yang terlibat biasanya ada guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.